Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang misteri pendekar sakti asli Nusantara. Seperti menghilang tanpa bekas, tidak pernah jasad atau makamnya ditemukan sampai hari ini. Konon sebagian kecil masyarakat Indonesia masih mempercayai akhir hidup dari kelima pendekar sakti Nusantara ini berhasil mencapai moksa, sebuah tujuan akhir kehidupan yang sempurna, mengalami kelepasan dari ikatan duniawi dan menyatu dengan Tuhan tanpa pernah lagi mengalami siklus reinkarnasi atau proses kelahiran manusia kembali ke dunia yang berulang-ulang kali. Yang pertama adalah misteri kematian Pati Gajah Mada, Panglima Perang Kerajaan Majapahit. Riwayat hidup Mahapati Gajah Mada sebagai tokoh paling terkenal dalam kerajaan Majapahit Hindu dahulu kala. Jejak kematiannya masih menjadi teka-teki misteri yang belum berhasil terungkap sampai sekarang ini. Dalam penjelasan Kidung Sunda Pupuh ketiga, Pati Gajah Mada disalahkan atas kematian Prabu Hayam Wuruk yang meratapi nasib putri Sunda akibat konflik perang Bubat antara pasukan kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit yang dipimpin olehnya. Gajah Mada saat itu gagal menempuh langkah diplomasi untuk membujuk hati Prabu Maharaja Linggabuana agar putrinya Dyah Pitaloka bersedia dinikahi oleh Hyam Wuruk. Malahan Gajah Mada melakukan agresi militer tanpa persetujuan Hayam Wuruk untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Dia pun memaksa sang raja untuk memberikan putrinya sebagai simbol pengakuan kerajaan Majapahit. Namun sang raja menolak keras permintaan Gajah Mada hingga kedua kerajaan ini berperang hebat dan dimenangkan oleh kerajaan Majapahit. Mengetahui ayah dan pasukannya tewas dalam pertempuran, Dyah Pitaloka pun memilih untuk bunuh diri. Setelah jasad Hayam Wuruk diperabukan dan upacara perkabungan selesai, kedua paman Hayam Wuruk, Raja Kahuripan dan Raja Daha sepakat untuk menangkap Gajah Mada dan menghukum mati dirinya. Rencana pembunuhan ini terdengar oleh Gajah Mada hingga ia melakukan tapa samadhi untuk melepaskan jiwa dan raganya dari dunia. Setelah itu dia menghilang menuju Niskala, yaitu mencapai moksa, dan ketika pasukan Majapahit datang, tidak berhasil menemukan keberadaannya. Namun versi lain menurut kitab Kakawin Nagara Kertagama menyebutkan Gajah Mada meninggal dunia akibat sakit di tahun 1286 atau 1364 Masehi. Peristiwa ini terjadi setelah tidak lama Prabu Hayam Wuruk menjenguk dirinya. Yang kedua, Semar atau Sabdo Palon Noyo Ginggong. Tokoh terkenal Nusantara Semar yang dikenal sebagai Kiai Lurah Semar Badranaya mendapat julukan Sabdo Palon Noyo Ginggong, salah satu tokoh Punokawan dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Diyakini juga raga yang menghilang secara moksa setelah ia merasa kecewa berat karena Prabu Brawijaya V memutuskan untuk menjadi seorang mualaf karena memeluk agama Islam kala itu. Sabdo Palon sering diceritakan dan dikisahkan dalam kisah-kisah Jawa klasik, dan pastinya kita sudah tahu siapa itu Sabdo Palon. Yang paling terkenal adalah kisah bertemunya Sabdo Palon dengan Syekh Subakir yang sangat melegenda. Kedekatan Semar atau Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya V diceritakan dalam kitab Jayabaya. Ia sering dijadikan penasihat raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa dan konon sebagai pengasuh para kesatria Mahabharata dan Ramayana. Tapi sosok Semar memang tidak ditemukan dalam naskah asli kedua wiracarita tersebut, hanya terdapat pada kisah-kisah pujangga Jawa. Yang ketiga, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah raja yang sangat terkenal dan melegenda. Banyak kisah-kisah dari tanah Pasundan yang menceritakan kesaktian Prabu Siliwangi serta kebijaksanaannya yang sangat luar biasa. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga terkenal memiliki ilmu sakti mandraguna.
Sepanjang hidupnya ia berhasil membuat nama kerajaan Sunda Galuh yang dipimpinnya menjadi terkenal di seluruh wilayah Nusantara. Lebih dari 39 tahun ia menjadi raja. Namun saat masa kejayaan Pakuan Pajajaran di Bogor mulai berakhir, ajaran agama Islam masuk ke tanah air dan dia mendapatkan desakan dari pihak lain agar meninggalkan agama leluhurnya untuk memeluk Islam. Dalam kisah yang berkembang, pihak lain tersebut adalah anaknya sendiri, yaitu Raden Kian Santang, yang ingin mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam yang memang mulai berkembang di Pulau Jawa. Di masa-masa sulit ini, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapa berata untuk mencapai moksa. Sebelum ia pergi meninggalkan kerajaan, Sang Prabu hanya berpesan pada keluarga dan para pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinan mereka sendiri tanpa harus mengikuti jejak hidupnya. Akan tetapi ada juga yang mengisahkan Prabu Siliwangi sudah memeluk Islam dan menikahi Nyai Subang Larang yang merupakan salah seorang santri dari pesantren Syekh Kuro. Syekh Kuro sendiri adalah seorang ulama besar yang lahir sebelum era Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sedangkan dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang menurunkan anak, salah satunya adalah Raden Kian Santang yang juga dikenal sebagai Syekh Sunan Rohmat Suci. Yang selanjutnya Prabu Brawijaya V. Nasib tragis yang dialami oleh Prabu Brawijaya V tidak jauh berbeda dengan Prabu Siliwangi. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit akibat konflik internal keluarga kerajaan serta tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di tanah air Nusantara, saat itu Majapahit kalah berperang dengan kerajaan Kediri, dan sebelum istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan lawan, Prabu Brawijaya V sempat melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bertapa moksa. Dan yang ketujuh, Prabu Jayabaya. Kisah Prabu Jayabaya memiliki gelar Sri Maharaja Sang Mahapanji Jayabaya, Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Autunggadewa. Adalah seorang raja Kediri yang memerintah di tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Sebagai salah satu pewaris tahta Prabu Kerajaan Erlangga, Jayabaya sendiri terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri, yaitu Wijaya Sabha. Hingga kedua raja ini berperang dengan membawa masing-masing pasukan kerajaan mereka. Namun dalam pertempuran hebat tersebut, Jaya Sabha mengalami kekalahan. Ia pun tewas terbunuh di tangan Prabu Jayabaya. Akhirnya tampuk pimpinan saudaranya berhasil ia rebut dan seluruh wilayah di Jawa Timur berada di bawah kekuasaannya. Namun di balik kekayaan Prabu Jayabaya, ia masih dihantui rasa bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Kemudian ia melakukan tapa keras jana yoga selama bertahun-tahun di sebuah tempat rahasia yang berada di desa Menang Kediri untuk mencapai moksa.